Unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI berujung ricuh di Surabaya, Jawa Timur hingga Senin malam. Massa mahasiswa melempari polisi dengan batu serta merusak dan membakar fasilitas umum, bahkan merusak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Polisi terus bergerak dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda Surabaya untuk membubarkan massa yang anarkis. Saya sampaikan tadi, kita sedang mendalami, ada beberapa memang yang kita amankan tadi. Kita akan dalami apakah memang itu melakukan pidana atau tidak, ya. Setelah dibubarkan polisi, massa langsung membubarkan diri. Sementara itu pihak kebersihan kota Surabaya melakukan pembersihan jalan akibat puing-puing batu dan beberapa fasilitas umum yang dirusak massa. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Puluhan penumpang mengamuk di Bandara Soekarno-Hatta. Kita nggak dikasih makan. Ini udah berapa bulan? Keamanan nama retribusi. Mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, pria diduga mabuk minta THR ke pedagang pasar. Ini di pasar induk Cibitung, nggak ada yang ini aslinya udah dari dulu Pak, dari 4 tahun yang lalu semenjak saya masuk di pasar induk Cibitung, tapi saya belum berani. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang TNI oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Diduga mahasiswa yang mencoba menerobos barikade petugas mendapat kekerasan dari oknum petugas TNI. Akibatnya bentrokan pun terjadi. Bersama saya Aya Nufus, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Mahasiswa Tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa mencoba menerobos barikade petugas lantaran tak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang. Bentrok antara mahasiswa dan aparat pecah setelah salah seorang mahasiswa diduga mendapat pukulan menggunakan kayu oleh oknum TNI. Tak terima dipukul oknum aparat, mahasiswa tersebut langsung menerobos pagar gedung DPRD dan menjadi sasaran kebrutalan aparat. Atas dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat tersebut, gabungan Aliansi Mahasiswa Lumajang akan menempuh jalur hukum. Lantaran 2 peserta aksi mengalami luka di bagian kepala. Tadi sempat dipukul gara-gara kita menerobos masuk. Kita menerobos tidak ada karena emang kita dihalangi dan terlalu lama kita menunggu di luar, dan itu sudah maklum. Jadi memang ada sedikit insiden, sehingga mungkin ada luka ya di bagian pelipis. Kemudian ada satu lagi di bagian ini. Mereka menyampaikan sebenarnya mereka berbaik hati, menerima permohonan maaf, dan mereka menyampaikan untuk diusut tuntas. Maka itu nanti kami koordinasikan.
Sementara itu tensi panas unjuk rasa ratusan mahasiswa di Lumajang menurun setelah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menemui masa aksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Supratman pastikan Undang-Undang TNI tidak memfasilitasi dui fungsi ABRI. Khawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil. Ya, pemalakan meminta THR terjadi lagi. Pemirsa, kini pedagang pasar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipalak oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Pelaku dengan kondisi mabuk meminta uang senilai Rp200.000 per lapak. Amanah nama retribusi. Mantap, oh. Iyalah. Tolonglah Pak Dedi, ini udah sangat meresahkan ini di Pasar Induk Cibitung. Dalam video amatir milik warga terlihat seorang pria mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi viral di media sosial lantaran aksi pemalakan yang dilakukan di Pasar Induk Cibitung dengan kondisi mabuk. Mantap, oh. Iyalah. Amanah nama retribusi. Mantap, oh. Dalam video tersebut terlihat pelaku meminta uang dengan dalih retribusi keamanan kepada para pedagang sebesar Rp200.000 per lapak dengan menggunakan kwitansi. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Kita orang keberatan, Rp200.000 satu lapak. Seorang pedagang mengeluhkan aksi yang dilakukan pria yang mengaku pegawai pemerintah daerah lantaran sudah lama 4 tahun kejadian serupa terus berlangsung. Kwitansinya sampean untuk pembayaran Agus. Para pedagang berani memviralkan karena adanya instruksi Presiden dan Gubernur Jawa Barat dalam menekan aksi pungli dan pemalakan. Karena hal tersebut membuat para pengusaha kecil menengah merasa keberatan. Usai videonya viral, pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf jika dirinya sudah melakukan kebohongan. Menurut Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang menyebut pria yang melakukan pemalakan bukan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Pasar induk, jadi nggak ada lah masyarakat personil Pemda begitu. Itu juga katanya informasinya juga habis minum kan di luar akal sehat. Berarti bisa dipastikan memang bukan Pemda ya? Saya yang menjamin itu bukan. Kombes Pol Mustafa juga menyampaikan siapapun yang mengatasnamakan ormas ataupun yang melakukan pemalakan atau meminta THR kepada masyarakat pasti akan kami tindak tegas sesuai dengan instruksi Presiden. Instruksi Gubernur Jawa Barat tidak dibenarkan aksi premanisme dibiarkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki terjadi di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Peristiwa naas ini terekam kamera CCTV. Kamera pengawas dari Polsek 11 Kota Tarusan Pesisir Selatan merekam peristiwa laka lantas yang terjadi di depan Mapolsek tersebut. Dalam rekaman tampak seorang pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju Painan dan menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan di jalan raya tersebut. Kedua korban terpental sejauh 100 meter di jalan raya. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek 11 Kota Tarusan dan warga setempat yang melihat peristiwa tersebut langsung melakukan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Tarusan karena mengalami patah tulang. Jadi kejadian tersebut mengakibatkan pejalan kaki terpental saat mengalami kecelakaan tersebut. Untuk pejalan kaki kondisinya saat sekarang ini mengalami patah kaki dan pengendara dalam keadaan luka-luka. Jadi kita tadi segera mungkin mengevakuasi
korban. Polisi mengimbau kepada para pengendara agar mengurangi kecepatan saat melaju di kawasan tersebut karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penumpang pesawat mengamuk di counter check-in keberangkatan maskapai penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore. Mereka mengamuk karena tak kunjung diberangkatkan karena pesawat diduga mengalami kerusakan. Ini nggak minta apa-apa. Cuma hanya permintaan maaf doang. Ya, orang penumpang bukan anak kecil dikasih permen, iya aja. Para penumpang ini menuntut kejelasan dari pihak manajemen maskapai penerbangan agar mereka bisa segera diberangkatkan. Pasalnya pemirsa, mereka sudah menunggu berjam-jam, namun tak kunjung juga diberangkatkan. Adapun yang diberangkatkan hanya 93 penumpang, selebihnya diberi kompensasi untuk menginap di hotel. Para penumpang yang mengamuk merupakan penumpang pesawat rute Jakarta-Singkawang. Para penumpang tak kunjung diberangkatkan karena pesawat mengalami kerusakan. Pembatasan operasional kendaraan besar dan barang diberlakukan mulai hari Senin 24 Maret, namun saat masih banyak kendaraan besar yang melintas. Informasinya saat lagi, tetaplah di iNews.